Halo semuanya, ketemu lagi nih. Kali ini saya mau coba memetakan satu situasi yang dialami oleh sebutlah seorang anak gitu ya. Anak tersebut menurut orang yang bertanya ke saya nih ya, anak tersebut bisa vokal A, U, dan O, tapi nggak bisa vokal I dan E. Kemudian ada 4 ujaran di video yang dikirimkan itu untuk melihat bener gak sih vokal I sama vokal E itu gak bunyi gitu. Kebetulan ujaran yang dicontohkan di dalam video itu ada 4. Yang pertama bis, dia ucapinnya his gitu ya, kayak bunyi G tapi agak sengau, agak hipernasal gitu. Kemudian bibir diucapkannya hihi gitu, sama ya, kayak bunyinya lebih hipernasal atau sengau. Kemudian tikus diucapkan hikus, K-nya bunyi nih gitu. Terus api diucapkan aki. Buat saya di video itu K-nya itu cukup terdengar jelas, I-nya juga demikian. Jadi kira-kira kalau di persentase tuh buat saya ini bunyinya nilainya 75-an gitu ya, bunyi K sama I yang diucapkan sama anak tersebut. Pertanyaannya tuh yang ditanyakan ke saya adalah, Pit, kenapa sih kok bunyi I sama I nya gak bisa gitu, yang ini kok bisa? Yang pertama mungkin kalau saya jawab to the point gitu ya, ada dugaan anak tersebut mengalami penutupan velofaring yang tidak adekuat. Belum, bentar ya. Anak saya datang nanyain handphone ya, dikasih dari Potats waktu itu. Gak apa-apa lah, di sini aja ya biar kelihatan. Kayak gitu. Jadi kenapa sih kok nggak bunyi? Nah, jawaban cepat saya adalah kemungkinan dugaannya adalah anak ini mengalami velopharyngeal closure yang tidak adekuat, sehingga vokal I dan E gagal terproduksi. Dan di sini ada data tambahannya nih, B-nya itu juga gagal terproduksi. B itu kan bunyi yang membutuhkan tekanan udara di mulut yang cukup tinggi dibandingkan bunyi konsonan lainnya. Di dalam kaidah terapi wicara itu disebut sebagai bunyi letupan, atau dalam bahasa Indonesia sendiri disebutnya sebagai bunyi letupan. Kaidah fonologi maksud saya. Nah, bunyi K itu termasuk bunyi velopharyngeal, bunyi yang menggunakan dorsovelar gitu ya, yang menggunakan lidah bagian belakang tuh mesti naik tuh ke langit-langit belakang gitu, sehingga kebentuk bunyi K, tikus, K gitu kan ya, lidahnya naik ke belakang, disebutnya bunyi dorsovelar. Bunyi dorsovelar atau bunyi K ini juga mensyaratkan lidah dan langit-langit tuh mesti bisa koordinasi gitu ya, mesti bisa ketemu tuh di tengah-tengah twing gitu ya, sehingga terproduksi bunyi K. Nah, di sini ketika dia mengucapkan kata api ternyata malah menjadi aki, berarti kan kalau kita abaikan kesalahan artikulasi atau salah nyebutinnya harusnya api jadi aki ya, kita abaikan itu, kita identifikasi bunyi akinya aja, berarti kan dorsovelarnya bisa nih, huruf K-nya bisa, huruf I-nya juga bisa gitu ya. Jadi jawaban cepat saya adalah mungkin velopharyngeal closure yang tidak adekuat. Lalu penjelasan tambahannya sekalian ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari vokalnya ya, ini peta vokal dalam bahasa Indonesia. I sama E nggak bisa, U sama O bisa. Ini kalau baca cepet aja ya. Kalau baca cepet, U sama O itu kesamaannya apa sih? Oh ya, sama-sama di belakang posisinya. Ini adalah posisi belakang. Sama-sama bunyi belakang, maaf. Kemudian vokal I dan vokal E kesamaannya apa sih? Oh, sama-sama bunyi depan. Jadi bunyi depan gagal, bunyi belakang bisa, bunyi tengah bisa. Nah, kalau kita balik ke gambar lidah tadi gitu ya, seperti ini. Lidahnya kan
secara umum tuh dibagi 3 bagian. Ini bagian depan, ini bagian tengah, ini bagian belakang. Nah, secara singkat, perkembangan lidah itu hierarkisnya dari belakang ke depan. Jadi matang sini dulu, baru matang sini, baru matang sini. Tadi yang nggak bisa vokal I dan E, sama-sama bunyi depan. Jadi dalam tanda petik, lidah bagian depannya gagal berkontraksi untuk bisa memproduksi bunyi I dan bunyi E. Itu kalau dari lidah. Gitu ya, semoga bisa memberi inspirasi jawabannya. Tadi yang pertama adalah ada kemungkinan velopharyngeal closure-nya inadequate. Yang kedua, mungkin ada kaitannya dengan perkembangan lidah. Apakah 1 dan 2 bisa berhubungan? Ya, bisa-bisa aja. Mungkin untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalam.